Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Sandra Kwi dapat kembali lagi ke hadapan Anda dalam dialog interaktif. Pemirsa, dalam era globalisasi ini berdampak pada berbagai bidang, salah satunya adalah kebudayaan yang semakin jarang untuk dilestarikan. Namun pada dialog kali ini saya berhasil mengundang salah satu anak muda dan juga tokoh advokasi bahasa dari suku Marin Marori yang peduli untuk mengangkat budaya Marin Marori. Selamat datang di studio Kakak Agustinus Mahuze. Terima kasih. Apa kabar Kakak? Baik. Baik, luar biasa ya. Dan juga adik Maria Goretti. Halo. Halo. Panggilnya Meme saja ya seperti biasa ya. Kebetulan saya juga sudah kenal dengan adik Meme nih Kakak. Jadi biar lebih akrab kita panggil Kakak Agus dan adik Meme ya. Oke. Mungkin sebelum kita masuk pada tema pembahasan yaitu mengangkat budaya Marin Marori, bisa diperkenalkan sedikit kemudian profil dari masing-masing Kakak Agus kemudian adik Meme dalam mengangkat budaya Marin Marori ini. Silakan dari Kakak Agus terlebih dahulu. Saya Agustinus Mahuze. Sehari-hari kerja di Badan Pengawas Pemilu, koordinator divisi penindakan. Itu keseharian saya. Tapi kalau misalnya untuk masalah advokasi bahasa, saya sudah bekerja lama untuk advokasi ini, Sandra, sejak 2011 sampai dengan sekarang. Begitu. Nanti mungkin kita bisa lebih lanjut. Ya, jadi memang dari dulu sudah di bidang bahasa ya? Iya, di bidang bahasa untuk dokumentasi bahasa yang terancam punah. Khususnya Marin Marori ini pasti tentunya. Iya, itu untuk awal dan memang kami kerja untuk bahasa-bahasa lain juga di sekitar Taman Nasional, misalnya suku Kanum, kemudian tahun lalu 2019 di wilayah Yei. Di wilayah Yei? Iya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Iya. Adik Meme silahkan. Saya Maria Goretti, keseharian saya masih sebagai pelajar di SMA Negeri 1 Merauke. Saya juga salah satu finalis Putri Remaja Papua dan Papua Barat 2020 perwakilan Merauke. Berarti ini salah satu advokasi dari adik Meme juga ya, untuk menuju Duta Pariwisata Provinsi Papua ya, tahun 2020. Salah satunya adalah mengangkat budaya Marin Marori itu sendiri. Nah, kemudian saya mau tanya dulu dari awal, mungkin bisa dijelaskan dari Kakak Agus ya. Bagaimana sih perkembangan sejarah peradaban dari suku Marin Marori ini sejak awal? Ya, memang harus dijelaskan bahwa suku Marori, kalau di Marori itu kan berada di Kampung Wasur, dan harus diperhatikan bahwa suku Marori itu hanya satu kampung saja, satu kampung yang berada di Kampung Wasur. Kemudian perjalanan sukunya itu menurut tutur sejarah yang datang dari tetua suku kami di kampung itu, kampung ini bermula dari Kampung Bur, kemudian pindah ke Embur, lalu yang terakhir sekarang itu Wasur. Sebenarnya nama aslinya Wosul. Wosul itu kan seperti perjalanan terakhir mereka ke sana, yang mereka buat sagu itu. Diceritakan oleh tetua bahwa itu sebenarnya bermula dari sumur di belakang, sumur Wosul. Sumur Wosul karena orang susah ucap, jadi orang luar susah ucap bilang Wosul, lalu diluruskan saja menjadi Wasur. Berarti sebenarnya suku Marin Marori ini dia berpindah-pindah ya permukimannya ya. Dari kampung satu ke kampung lain itu berarti 3 kali pindah ya. Kemudian sampai terakhirnya di Wasur. Itu lokasinya berdekatan atau mereka datang dari mana Bapak? Dari arah atas kah? Itu kalau dilihat misalnya jalan trans, itu kan jembatan kampung ini, sebelum menuju kampung itu kan ada daratan, itu namanya Kalitaram. Jadi sebenarnya di daerah pinggiran Kalitaram itu ada kampung-kampung lama di situ, mulai dari Bud, kemudian pindah ke Embur. Kalau Embur itu dia berada di sekitar tengah lapang. Kalau misalnya Sandra pernah pergi ke Biras, yang tempat wisata itu dia lurus ke dalam sana, jadi dia lebih ke darat. Kalau yang Bud ini dia agak dekat ke Kalitaram yang tadi saya sebut. Kalau ke kampung, Sandra akan lihat jalan raya, kemudian ada jembatan, itu Kalitaram, tapi dia belok seperti ini. Jadi 3. Lalu memang yang ada unik itu
Uniknya begini, Sandra, setiap tempat yang mereka tempati itu per marga. Oh, per marga. Per marga. Oh, Kira-kira begitu. berapa marga yang menempati Kampung Wasur? Itu kan karena menjadi bagian dari Marin Marori, jadi itu 7 marga tetap ada. 7 marga tetap ada ya? Mahusen, Diken, Samkakai, Balagaise, Basik-Basik, Kaise, Samkakai. Samkakai ya? Iya, 7 marga ada. 7 marga tetap Iya. ada. Nah, sekarang saya mau pindah ke adik Meme ini. Apa yang menjadi alasan adik Meme untuk memilih mengangkat budaya Marin Marori sebagai salah satu advokasi adik menuju ke Duta Pariwisata? Pertama-tama dari inisiatif hati sendiri untuk mengangkat advokasi Marori ini. Pertama kita dapat informasi ini dari salah satu info di media sosial. Dan ada teman saya juga yang bernama Juan Pongliku. Dia yang membantu saya yang mengarahkan bahwa kita harus membantu suku Marin Marori ini karena suku ini terancam hampir punah. Oh, begitu. Setelah itu kita mulai kayak mencari tahu asal usulnya di mana, mulai mencari tahu siapa orang yang berperan dalam advokasi ini. Akhirnya kami bertemu dengan Kakak Agustinus Mahuse. Dari situ yang dibantu juga oleh Kakak Dorcas Kaise. Oh, berarti ada 3 orang Iya. ya yang ikut mengangkat budaya Marin Marori bersama Kakak Agus di sini tentunya ya. Kakak Agus berarti di sini sebagai pembina atau? Saya bisa mengambil posisi sebagai pembina, dan menurut saya ini semacam estafet dari saya dan menurut saya itu perjuangan luar biasa. Dorcas lalu Juan. Iya. Menurut saya ini anak-anak SMA dan saya merasa anak muda lah ya. Iya, anak-anak muda yang pikiran luar biasa. Mereka seharusnya ini pikiran kami yang orang dewasa yang memikirkan bahasa akan hilang, tapi ini anak-anak SMA bilang, oh Juan tertarik, kemudian Mei tertarik, Dorcas bilang, mereka senang sekali ketika dia panggil. Artinya saya pikir estafet harus berjalan, anak-anak muda begitu. Gitu ya. Nah tadi Meme sendiri katakan ini karena hampir punah. Bisa dijelaskan Kakak, memang sebenarnya hingga saat ini berapa kepala keluarga dari suku Marori yang mendiami kampung? Kalau bicara populasi orang-orangnya itu sebenarnya masih banyak. Kalau yang 400-an. asli? Yang asli itu antara 3 atau 4, tetapi itu kan campur dengan suku Marin. Oh, iya. Harus diperhatikan ya, suku Marori itu dia kenapa dibilang Marori? Karena bahasanya sendiri. Yang Mei bilang terancam punah itu karena kita lihat jumlah penutur itu mereka yang mengucapkan bahasa hanya tinggal 14 orang. 14 orang yang menguasai bahasa. Iya, saya sendiri tidak tahu bahasa Marori. Kalau saya bahasa Jawa bisa. Ini masalah menurut saya. Berarti gitu ya. Tapi pasti ada langkah-langkah begitu kan dari Kakak Agus sendiri, apalagi Kakak Agus di sini sebagai advokasi bahasa ya, dan juga Meme yang ingin mengangkat budaya asli Marin Marori. Pasti adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk melestarikan budaya bahasa Marin Marori ya, bahasa Marori itu sendiri yang dikatakan tadi hampir punah. Nah, kira-kira hingga saat ini apa saja kegiatan atau mungkin langkah-langkah preventif yang dilakukan sebelum ini dikhawatirkan terancam punah ini bahasa? Iya. Kalau saya sendiri sudah bekerja lama untuk dokumentasi bahasa. Itu dari 2011 kami dokumentasi untuk banyak seremonial, misalnya ritual-ritual di kampung. Ritual adat misalnya maensi, kemudian itu kan lagu-lagunya, kemudian ketika buka sasi di hutan atau di kebun pasti saya rekam, kemudian pokoknya sangat kompleks kalau kita bicara dokumentasi bahasa dengan aspeknya tuh. Itu yang kami sudah dokumentasi dan terarsip baik di luar negeri. Lalu dan menurut saya itu ini saya punya beban moral ya Sandra. Lalu kita pemerintah tidak perhatikan kita bahasa dan orang bawa keluar dan simpan baik. Minta maaf seperti itu. Itu yang terjadi. Lalu yang jadi pertanyaan serius, Sandra, kenapa levelnya anak SMA bisa pikir kita simpan bahasa? Saya pikiran saja seperti itu. Seharusnya orang yang punya pemikiran lebih maju di Merauke pikirkan bahasa harus dilanjutkan. Gitu ya. Nah kalau dari Meme sendiri yang ingin mengangkat
bahasa Marin Maluri, apakah dalam upaya mengangkat budaya Marin Maluri ini ya, gerakan yang Meme lakukan bukan hanya sendiri Meme, betul ya, bersama-sama dengan Kakak Dorcas Kaize ya, yang kita kenal sebagai Miss Asia, kemudian juga Juan ya. Nah, saya mau bertanya, langkah apa saja yang kalian, mungkin apakah kalian sudah komunikasi ke dinas terkait ataupun pemerintah ya, tapi itu bisa dijawab nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Interaktif.